Film diawali, memperkenalkan kita kepada Dani. Seorang tukang pukul, yang diperlakukan, layaknya seperti seekor anjing, oleh seorang bos mafia. Si bos mafia Dani ini, diketahui bernama Ramon. Ramon selalu membawa Dani, setiap kali ada tugas menagih hutang. Apabila orang yang ditagih, enggan membayar hutangnya, maka Ramon, akan melepaskan kalung di leher Dani. Dan apabila kalung tersebut dilepas, maka Dani akan membrutal, sesuai perintah dari majikannya, yaitu Ramon. Dari sini bisa kita lihat, Dani layaknya seorang anjing ganas, yang tidak punya rasa takut sedikit pun. Setelah tugas menagih hutang selesai, Ramon akan kembali, memasangkan kalung di leher Dani. Seketika, Dani akan kembali menjadi anjing yang patuh, yang sangat setia kepada tuannya. Ternyata selama bertahun-tahun, Ramon telah mendidik Dani, menjadi anjing yang patuh, yang menuruti setiap perintahnya. Dan apabila diperlukan, Dani akan menjadi anjing ganas, yang siap membela tuannya. Singkat cerita, Dani kembali dimasukkan ke dalam kandang, layaknya seperti seekor anjing ganas. Kemudian, ia diberi makan malam, yaitu makanan anjing piaraan. Di dalam kandang sempit tersebut, Dani menghabiskan waktu, dengan mempertajam kemampuan bela dirinya. Nanti kita akan diberitahu, siapa sebenarnya Dani, kenapa ia sampai diperlakukan seperti ini. Pada malam harinya, si bos mafia yaitu Ramon, membawa seorang gadis penghibur ke markas, untuk bercocok tanam. Di tengah asik bercocok tanam, si gadis tersebut, tak sengaja melihat sosok Dani di dalam kandang, yang terlihat sangar seperti anjing. Di keesokan harinya, Ramon membawa Dani, untuk tugas menagih hutang. Namun para nasabah, yang tahu seperti apa brutalnya Dani, mereka memilih membayar hutang mereka, daripada mereka harus tewas dibantai, oleh seorang anjing brutal seperti Dani. Sedangkan para nasabah yang menolak membayar, seperti biasa, Ramon akan memanfaatkan Dani, untuk membantai mereka semua. Sampai pada suatu hari, Ramon membawa Dani, menagih hutang kepada seorang bos mafia, yang diketahui bernama Carlos. Ternyata Carlos sudah tahu, bagaimana cara kerja Dani. Yang baru akan membrutal, apabila kalungnya dilepaskan. Namun apabila kalung tersebut, tetap menempel di leher Dani, maka ia tidak akan bereaksi apa-apa. Saat itu juga, Carlos menugaskan anak buahnya, untuk mencegah Ramon, untuk membuka kalung Dani. Dani terlihat tidak bereaksi apa-apa, saat bosnya membutuhkan pertolongan. Karena selama ini, Ramon hanya mendidik Dani, untuk menjadi brutal, ketika kalungnya dibuka saja. Setelah itu, Carlos masuk ke dalam sebuah ruangan VIP, menemui para tamu undangannya. Namun pada akhirnya, Ramon memiliki celah, untuk bisa membuka kalung Dani. Dan di saat itulah, Dani akhirnya kembali membrutal. Salah seorang tamu Carlos, yaitu seorang bos mafia bernama Joseph, tampak begitu sangat terpukau, melihat kebrutalan Dani. Setelah puas membrutal, Ramon kembali memasangkan kalung di leher Dani, sehingga anjing piaraannya tersebut, kembali dalam mode senyap dan patuh. Setelah itu, Ramon kembali membawa Dani, menagih hutang ke tempat selanjutnya, yaitu toko barang rongsokan. Ramon ternyata kesal dengan Dani, yang malah diam saja, ketika tadi dirinya dihajar, oleh para anak buah Carlos. Setibanya di tempat tujuan, Ramon lantas menyuruh Dani, untuk menunggu di lantai bawah saja. Karena Ramon khawatir, kejadian seperti di markas Carlos, akan kembali terulang. Namun sebelum naik ke lantai atas, Ramon meninggalkan sebuah tombol merah kepada Dani. Apabila tombol tersebut menyala, Ramon menyuruh Dani, agar segera naik ke lantai atas. Karena itu adalah kode pertanda, bahwa Ramon sedang dalam bahaya, dan membutuhkan bantuan Tony. Secara berkali-kali, Ramon menjelaskannya kepada Tony, agar ia mengerti,
akan perintah Ramon tersebut. Akan tetapi, Dani tidak begitu memperhatikan penjelasan dari sang majikan, karena perhatian Dani tertuju pada piano usang yang ada di sana, yang dimana objek piano ternyata sangat berkaitan dengan masa lalu Dani, yang sebentar lagi akan segera kita ketahui. Merasa kalau Dani sudah paham akan penjelasannya, Ramon langsung naik ke lantai atas untuk melakukan penagihan. Dani yang berada di lantai bawah lantas mendekati piano tua tersebut dan tak sengaja memetiknya. Tak lama berselang, Dani pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tua. Ternyata si pria tua ini hanyalah tukang servis elektronik yang kebetulan sangat mahir dalam bermain piano. Meskipun si pria tua ini yang diketahui bernama Logan adalah penyandang tunanetra, Logan tidak punya firasat kalau Dani adalah orang jahat dan malah ia ajak bicara layaknya seperti orang biasa. Bahkan, Logan tidak segan-segan meminta bantuan Dani untuk memperbaiki piano tersebut. Dani yang sudah lama tidak diperlakukan secara manusiawi, ia pun langsung membantu Logan. Logan menyuruh Dani memberitahu dirinya warna pada setiap tombol piano yang rusak agar Logan bisa memperbaikinya. Dan setelah sekian lama, akhirnya Dani bisa tersenyum kembali dan berinteraksi layaknya manusia normal pada umumnya. Karena terlalu asik bermain piano bersama Logan, Dani sampai tidak sadar kalau tombol tersebut sudah menyala sedari tadi. Saat itu juga, Dani langsung mengarah ke lantai atas. Namun Dani terlambat, karena Ramon dan para anak buahnya sudah dalam keadaan babak belur, dihajar si klien. Meskipun Ramon dan para anak buahnya juga berhasil menghabisi kliennya tersebut. Kendati demikian, Ramon tidak bisa marah kepada Dani, karena bagaimanapun juga, Dani adalah aset bagi dirinya. Tak lama kemudian, si bos mafia yaitu Joseph, datang ke markas Ramon. Tujuan Joseph datang, yaitu untuk merekrut Dani menjadi petarungnya dalam satu kali pertandingan saja. Dan apabila Ramon bersedia, Joseph akan membayar $1 juta. Mendengar imbalan yang begitu besar, tanpa ragu sedikit pun, Ramon langsung menyetujuinya. Singkat cerita, mereka tiba di markas Joseph. Kemudian, mereka dibawa ke ruang bawah tanah, tempat arena pertarungan. Lalu kita diperkenalkan dengan El Rico, si petarung juara bertahan. Beberapa tahun yang lalu, Joseph telah merekrut El Rico, seorang narapidana, dari penjara paling brutal di Meksiko. Dalam setiap pertarungan, El Rico selalu membuat lawan-lawannya mengalami cedera patah tulang permanen. Bahkan banyak juga lawan El Rico yang tewas di arena. Dan malam ini, Dani akan ditarungkan dengan El Rico. Singkat waktu, pertarungan pun dimulai, dan Ramon pun langsung membuka kalung Dani. Namun tanpa disangka, hanya dengan 3 pukulan saja, Dani mampu menghabisi El Rico. Ramon sangat bahagia, bisa mengantongi $1 juta hanya dalam hitungan menit saja. Di dalam perjalanan, Ramon lantas bertanya kepada Dani, apa yang ia inginkan sebagai hadiah, karena telah memenangkan pertarungan tadi. Dani menjawab, dirinya menginginkan sebuah piano. Mendengar hal tersebut, Ramon malah tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil Ramon. Dan tak lama berselang, muncullah beberapa orang bersenjata, yang langsung melancarkan tembakan beruntun. Ternyata mereka semua adalah para anak buah Carlos yang ingin menuntut balas. Karena yakin mereka semua sudah tewas, Carlos dan para anak buahnya langsung pergi dari sana. Tanpa mereka sadari, ternyata Dani masih hidup dan terkena tembakan di bagian bahu saja. Karena majikannya telah tewas, Dani langsung pergi ke toko rongsokan. Setibanya di tempat tujuan, ternyata Logan masih berada di sana. Namun Dani yang terluka, pada akhirnya tumbang, hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Dani sudah berada di rumah Logan. Luka Dani ternyata sudah diobati. Bahkan, pakaian kotornya juga sudah diganti, dengan pakaian baru dan bersih. Dani yang masih kaku, dengan suasana yang baru, ia langsung bersembunyi di bawah kasur.
Ketika Logan masuk membawakan makanan, yaitu makanan manusia normal, dan bukan makanan anjing seperti dulu. Well, you like peanut butter and jelly? Questions. Tak lama kemudian, Danny malah mengganti pakaian lamanya, dan bersiap ingin pergi dari rumah Logan. Namun saat ingin pergi, kebetulan anak angkat Logan datang, dan ia diketahui bernama Victoria. Danny yang takut dan malu, akhirnya tidak jadi pergi, dan langsung mengurung diri di kamar. Hai. Logan lantas memberitahu Victor, kalau Danny sangat menyukai musik piano. Mengetahui itu, Victoria yang penasaran, langsung menemui Danny, sembari membawakan sebuah piano kecil. But not until after she made it. Just tell me, okay? It's sitting up. Setelah memberikan piano tersebut kepada Danny, Victoria langsung menemui Logan untuk makan malam. Tak lama kemudian, Danny memutuskan keluar dari kamar, sembari membawa piano kecil tersebut, lalu bergabung bersama Logan dan Victoria. Meski masih takut dan malu, Danny berusaha beradaptasi dengan kehidupan di rumah barunya ini. Suasana yang berbeda 180 derajat dari kehidupan Danny di kandang anjing. Di keesokan paginya, Logan berusaha membuka kalung Danny. Karena kalung tersebut biasa dipakai oleh anjing, dan Danny adalah manusia, dan bukannya binatang piaraan. Akan tetapi, Danny melarang Logan membukanya. Karena Danny khawatir, dirinya akan kembali membrutal. Logan pun paham, Danny masih butuh waktu beradaptasi dengan kehidupan barunya ini. Sejak hari itu, Logan kerap membawa Danny melakukan aktivitas manusia normal, alias manusia pada umumnya. Mulai dari mengantar Victoria ke sekolah, hingga berbelanja di pasar swalayan. Sekembalinya ke rumah, Danny melihat foto Victoria bersama dengan Logan. Logan lantas memberitahu Danny kalau sebenarnya Victoria adalah anak teman Logan. Tapi sejak temannya meninggal dunia, Logan memutuskan merawat Victoria yang saat itu masih kecil. Kemudian Logan bertanya, apakah Danny masih memiliki keluarga? Danny menjawab, dirinya tidak pernah tahu ataupun ingat dirinya pernah memiliki keluarga. Send me. Beberapa bulan kemudian, Danny tampak sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya ini. Bahkan, Danny sudah menganggap Logan dan Victoria sebagai keluarga barunya. It's the signal to play this game. Keluarga yang sangat menyayangi Danny, dan Danny juga menyayangi mereka berdua. Danny juga kerap mengisi waktunya dengan hobi-hobi baru, mulai dari bermusik, berolahraga, dan lain-lain. That looks like a... Pada suatu hari, saat sedang berbelanja dengan Logan, ada beberapa orang preman yang sedang terlibat perkelahian sengit. Logan yang panik, langsung berteriak memanggil Danny, dan mengajaknya pergi dari sana. Namun sebaliknya, Danny malah terlihat tenang, dan sama sekali tidak bereaksi terkait kegaduhan yang terjadi. Sekembalinya ke rumah, Logan lantas bertanya kepada Danny, kenapa dirinya tidak bereaksi ketika terjadi kegaduhan di depan mata. Dengan santai Danny menjawab, mereka bukan berkelahi dengan dirinya, jadi Danny tidak perlu bereaksi apa-apa. Mendengar hal tersebut, Logan justru merasa iba, karena begitu beratnya masa lalu Danny, sehingga merubahnya menjadi sosok manusia yang tidak memiliki empati terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. No, you weren't afraid. You were hurt, you just said you had. Pada suatu malam, Victoria berusaha membuka kalung Danny. Awalnya Danny bersikeras menolak, karena dirinya khawatir akan kembali membrutal. Namun Victoria tetap memaksa, karena dirinya yakin kalau Danny yang sekarang bukan lagi Danny yang dulu. Dan setelah dibuka, ternyata Danny bisa mengontrol keinginannya untuk membrutal. This is the last thing that... Danny menjadi sangat lega, karena sekarang dirinya bukan lagi seekor anjing yang ganas, tetapi manusia yang seutuhnya. Pada suatu hari, Logan mengajak Danny bekerja. Danny sangat bahagia mendapatkan gaji pertamanya. 50-50. Kemudian, Danny langsung mengarah ke toko, membeli hadiah untuk Victoria, yaitu sebuah topi lucu.
Namun saat dalam perjalanan pulang, Dani berpapasan dengan anak buah Ramon, yaitu atasan Dani. Si anak buah lantas memberitahu, kalau ternyata, Ramon masih hidup. Dan sekarang, Ramon terus mencari keberadaan Dani. Menanggapi itu, Dani langsung menegaskan, kalau dirinya sudah bertobat, dan menemukan keluarga baru. Mendengar itu, si anak buah langsung mengancam, akan menghabisi keluarga baru Dani, yaitu Logan dan Victoria. Apabila Dani tidak segera kembali kepada Ramon. Dani yang tidak ingin keluarganya disakiti, dengan berat hati, kembali kepada Ramon. Singkat cerita, Dani kembali kepada Ramon. Ramon sangat bahagia, karena pada akhirnya, ia berhasil menemukan kembali anjing ganasnya. Dani lantas bertanya kepada Ramon, di mana kedua orang tuanya. Ramon menjawab, kedua orang tua Dani sudah meninggal. Saat berumur 8 tahun, Ramon memungut Dani dari jalanan, layaknya seperti memungut anak anjing. Fascination with the past. Future. Alhasil, Dani kembali dirantai, dan dipaksa bertarung, di arena bos mafia Joseph. He certainly has his work. He's got it all worked out. Ramon menjadi sangat heran, karena setelah kalungnya dilepaskan, Dani tidak langsung membrutal seperti dulu. Dani lantas memberitahu Ramon, kalau dirinya sudah berubah, dan tidak ingin lagi menyakiti orang. Mendengar hal tersebut, tentu Ramon kesal, dan langsung mendorong Dani ke tengah arena. Namun di dalam perduelan ini, Dani hanya berusaha bertahan, karena ia tidak ingin menyakiti lawannya. Menyaksikan itu, Ramon langsung melempar senjata ke dalam arena, agar Dani mau melakukan perlawanan. Namun tetap saja, Dani hanya bertahan, dan enggan melakukan perlawanan. Kemudian, Joseph menurunkan 2 petarung lagi, untuk melawan Dani. Karena tidak ada pilihan lain, Dani pun terpaksa melakukan perlawanan, hingga inilah aksinya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ramon langsung memaksa Dani menghabisi ketiga lawannya ini. Karena jika tidak ada yang mati di arena, maka Ramon tidak akan mendapatkan bayaran sepersen pun. Namun Dani menolak, karena dirinya tidak ingin menghabisi nyawa orang lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Ramon yang terpaksa menghabisi mereka bertiga. Sekembalinya ke markas, Ramon yang murka, langsung menugaskan para anak buahnya untuk menghajar Dani. Setelah itu, Dani dimasukkan kembali ke dalam kandang. Berpindah ke Victoria, yang menjadi sangat bingung, kemana perginya Dani. Padahal Victoria mengira, Dani sudah bahagia menetap di rumah ini. Rupanya Victoria, sudah jatuh cinta kepada Dani. Logan yang selalu berpikir positif, mencoba menenangkan Victoria, berkata kalau Dani, mungkin saja sedang mengembara ke tempat lain, untuk mencari jati dirinya. Sementara itu, Dani melihat-lihat kembali, buku harian di dalam kandangnya. Yang di dalamnya ada seorang wanita, yang Dani yakin, kalau wanita itu adalah ibunya. Tak lama kemudian, Ramon masuk ke dalam markas, bercocok tanam dengan seorang wanita penghibur. Dani lantas keluar dari kandang, dan langsung mengancam akan menghabisi Ramon, menggunakan sebuah benda tajam. Dani memaksa Ramon memberitahu, siapa wanita di dalam buku harian tersebut. Karena tidak ingin dihabisi, Ramon terpaksa memberitahu Dani, kalau wanita tersebut, memang adalah ibu Dani, yang seorang wanita penghibur. Namun ibu Dani telah tewas, dihabisi oleh pelanggannya sendiri. Dan sejak saat itu, Dani diadopsi oleh Ramon. Di keesokan harinya, Ramon kembali membawa Dani, untuk menagih hutang. Di dalam perjalanan, Ramon langsung memberitahu Dani, kalau keluarga yang Dani punya, hanya Ramon seorang. Jadi sebaiknya Dani, harus mempertahankan keluarganya, yaitu Ramon, apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Dani teringat akan Logan dan Victoria, yang merupakan keluarga barunya, yang harus Dani pertahankan. Saat itu juga, Dani memberontak, hingga membuat mobil Logan kecelakaan. Setelah itu,
Dani bergegas kembali ke rumah Logan dan Victoria. Dani pun berjanji, apapun yang terjadi, Dani tidak akan pernah lagi meninggalkan Logan dan Victoria. Karena hanya Logan dan Victoria, keluarga yang Dani punya, yang sangat tulus menyayangi Dani. Kemudian, Dani meminta bantuan Victoria, melacak keberadaan ibunya, berbekalkan foto dalam diari tersebut. Karena Dani sangat yakin, ibunya bukanlah seorang wanita penghibur, seperti yang diceritakan oleh Ramon. Dan setelah ditelusuri, ternyata ibu Dani adalah seorang pianis profesional. Jadi tidak mengherankan, kenapa Dani begitu tertarik dengan objek piano. Namun malangnya, pemilik galeri musik memberitahu, kalau ibu Dani telah tewas dihabisi, sekitar 15 tahun yang lalu. Dan tidak ada satu orang pun, dari mereka yang mengetahui, identitas pelaku yang menghabisi ibu Dani. Sekembalinya ke rumah, Victoria langsung memainkan piano, dari buku musik milik ibu Dani. Setelah mendengar nada musik tersebut, seketika Dani pun teringat, akan peristiwa 15 tahun yang lalu. Saat itu, beberapa orang penjahat, menyusup ke dalam rumah Dani. Kemudian, si ibu menyuruh Dani, bersembunyi ke dalam lemari. Dari celah pintu lemari tersebut, Dani menyaksikan sendiri, ibunya diperkaos, dan dihabisi dengan cara brutal. Yang dimana pelakunya, tak lain adalah Ramon, yaitu atasan Dani sendiri. Kemudian, Ramon menculik Dani kecil, dan lantas ia didik, hingga menjadi anjing piaraan yang ganas. Setelah mengetahui ini semua, Dani pun bertekad untuk balas dendam, yaitu menghabisi Ramon dengan cara brutal. Pada saat yang bersamaan, para anak buah Ramon datang ke sana, untuk menangkap Dani. Sedangkan Ramon sendiri, menunggu di dalam mobil, bersama seorang ahli bela diri terbaik. Mengetahui itu, Dani langsung menyuruh Logan dan Victoria bersembunyi. Sementara Dani sendiri, akan kembali membrutal, membantai mereka semua. Menyadari banyak anak buahnya yang tewas, Ramon langsung menurunkan si ahli bela diri untuk menangkap Dani. Sementara Dani sendiri berusaha melarikan diri dari kejaran para anak buah Ramon yang masih tersisa. Sampai pada akhirnya, Dani dan si ahli bela diri terlibat perduelan sengit. Namun pada akhirnya, Dani berhasil membantai si ahli bela diri. Karena tidak ada pilihan lain, Ramon terpaksa turun tangan, yaitu berusaha menangkap Dani bersama para anak buahnya yang masih tersisa. Sampai pada akhirnya, Ramon dan para anak buahnya berhasil membuat posisi Dani terpojok. Ramon berusaha membujuk Dani untuk kembali bersama dirinya. Namun Dani menolak dan langsung menghabisi Ramon di tempat. Setelah dendam Dani terbalaskan, film pun selesai.